Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat MKTV, apa kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali rasanya saya Zorgi Mujahid bisa kembali hadir menyapa layar kaca Anda. Tentu dalam acara yang tentu Anda tunggu-tunggu di malam hari ini, apalagi kalau bukan program Sahabat Peduli. Dan insya Allah sahabat MKTV, kita akan coba tingkatkan kepedulian kita kembali di malam hari ini bersama narasumber-narasumber kita dari Data Peduli yang insya Allah kita akan simak kebersamaan dengan Pak Insinyur Muhammad Baharul Hasan atau dipanggil Pak Ruli, dan juga Pak Muhammad Ihsan sebagai Direktur Program Data Peduli yang juga insya Allah akan memaparkan satu tema yang sangat luar biasa di malam hari ini, melangkah bersama mewujudkan kepedulian negeri. Nah, bagaimanakah kita sama bersama kedua narasumber kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Ruli ya? Alhamdulillah. Pak Ihsan juga, insya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah baru berjumpa nih dengan Pak Ruli dan Pak Ihsan, satu formasi yang berbeda ya Pak malam hari ini. Alhamdulillah tema kita mengenai melangkah bersama mewujudkan kepedulian negeri. Nah ini insya Allah akan kita coba kupas di sesi pertama Sahabat MKTV, tapi insya Allah kita simak terlebih dahulu satu cuplikan berkaitan mengenai kepedulian negeri. Ada apakah? Selamat menyimak dari Sahabat Peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya berada di Desa Babakan, Kecamatan Tenjo. Kami melaunching Desa Tangguh, Desa Babakan. Kami merasa semua pihak di sini stakeholders perlu sekali saling kerjasama, di mana kita berharap dari 5 pilar, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dakwah, dan kemanusiaan itu bisa dirumuskan. Dampak yang besar dan sinergi melalui program-program di Desa Tangguh itu lebih baik, lebih terencana, pelaksanaannya lebih baik, sehingga program-program yang dulunya berbasis kegiatan itu saat ini sudah bisa dirumuskan dengan lebih baik, lebih jelas targetnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang baik kita dari PT TES Capital and Finance bisa bekerja sama dengan DT Peduli untuk membangun dan berkontribusi dalam pembangunan di Desa Babakan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan ataupun stakeholder yang ada di Desa Babakan maupun dari teman-teman dari DT Peduli. Mudah-mudahan Desa Tangguh ini masyarakat kita benar-benar tangguh untuk menghadapi hal apapun yang terjadi di desanya, terutama dalam hal peningkatan ekonomi maupun yang lainnya. Desa Tangguh membangun Indonesia dari desa. Baiklah sahabat MKTV, itulah dia salah satu cuplikan berkenaan mengenai kepedulian negeri. Tadi kita simak ada Pak Ruli ya di video tadi sahabat MKTV, dan kita menyimak juga tadi ada yang namanya Desa Tangguh ya Pak ya. Ada sekolah tangguh juga, dan tadi ternyata tidak hanya Bapak tapi juga ada elemen pemerintah juga. Ini bagian dari pada langkah apa nih Pak dalam Data Peduli? Iya, ini tadi salah satu Desa Tangguh kita nyebutnya. Desa Tangguh ini inisiasi yang baru yang mungkin setahun belakangan ini dicoba oleh DT Peduli untuk menggabungkan semua kepedulian kita ya, donatur siapapun yang berkeinginan berdonasi kita salurkan melalui program-program yang terintegrasi dalam satu desa. Jadi bisa program ekonomi, program kemanusiaan, program kesehatan, pendidikan, dan seterusnya, dakwah, terutama dakwah ya, kita bicara value-value Islami. Jadi pada saat itu sedang ada launching, kita mengundang seluruh stakeholders yang terkait, beberapa donatur yang ikut membantu, misalnya ada yang bertugas atau kebagian untuk bantu bangun bangunan sekolah untuk yang pilar pendidikan, kemudian ada juga yang membantu untuk pengadaan MCK gitu ya, pilar kesehatan dan seterusnya. Nah, dihadiri oleh Pak Camat dan alhamdulillah sangat banyak respon positif dari warga karena mereka melihat manfaatnya. Oh, Masya Allah. Jadi itu merupakan salah satu program terintegrasi gitu ya Pak ya, dari program-program DT Peduli. Masya Allah, itu dia Sobat MKTV ya. Jadi tidak hanya tadi program pendidikan ya Pak ya, tapi seluruh program ini bersatu untuk membentuk Desa Tangguh itu sendiri. Dan kaitannya nih dengan kepedulian negeri sendiri Pak Ruli, apa nih kaitannya dengan Desa Tangguh termasuk di Indonesia Pak ya?
Jadi sebenarnya Desa Tangguh ini suatu mungkin wujud dari kepedulian yang lebih besar. Jadi sebenarnya DT Peduli saat ini ingin mengangkat tema yang sangat besar, ya boleh disebut sangat karena kita membawa nama Indonesia sekarang. Indonesia Peduli ini brand atau slogan atau gerakan yang saat ini kita coba bangun. Fenomena sebenarnya kalau kita lihat ya banyak bencana. Banyak kerusakan yang memang dihasilkan oleh, menurut kami sebagian besar itu karena ketidakpedulian. Ya, takdir alam itu sudah pasti ya, kita tahu semua kejadian pasti atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kembali lagi ketika kita yang diberi amanah sebagai manusia untuk menjaga alam ini tidak menjalankan amanah itu, maka mulai terjadi. Banyak pakar bilang masalah lingkungan itu ada dua. Satu masalah kerusakan, yang kedua pencemaran. Berapa banyak kerusakan yang terjadi karena merubah peruntukan alam. Waduk yang tadinya sudah bagus, indah, karena ada pengembang yang ingin membangun perumahan ditutup semua. Akhirnya air yang biasanya ngumpul di situ jadi kemana-mana, banjir. Ya, gitu. Atau mungkin juga kawasan pesisir yang ada bakau tadinya buat menahan abrasi, tiba-tiba ada dan ekonominya bagus, ikan bagus-bagus semua, dibabat semua, diuruk untuk pembangunan dermaga dan sebagainya. Nah, hal seperti ini sebenarnya belum lagi yang kedua adalah pencemaran. Tadi kerusakan. Pencemaran kita lihat industri yang tumbuh atau rumah tangga bahkan pencemaran tidak diatur, tidak disalurkan ke tempat yang misalnya kalau ada limbah gitu ya. Jadi dibuang dengan tidak bertanggung jawab. Malam kadang-kadang kalau ada beberapa industri dibuang pada saat malam tuh biar nggak ketahuan gitu ya. Jadi pencemaran supaya mereka tidak bertanggung jawab untuk mengolah limbahnya. Nah, kedua ini tentu menarik sebagian besar orang yang kita harapkan ya sebenarnya. Yuk mari kita coba lihat gerakan ini sebagai sesuatu yang esensinya adalah mengembalikan, yuk kita kembali ke alam. Ketika kita mampu mengolah alam yang dipercayakan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah kita akan lebih berkah, berusaha. Nah, nanti mengerucutnya adalah ketika kita biasanya pintu masuknya itu dari mungkin bencana atau kemanusiaan. Program kemanusiaan, DT Peduli sejak dulu sudah mungkin 19 tahun membantu gitu ya. 20 tahun sekarang ini membantu, ada hadir di hari-hari pertama pada saat bencana gitu. Tapi setelah itu kita ada assessment, ada nanti mungkin Pak Ihsan akan menjelaskan lebih jauh bagaimana kita hadir dan setelah itu kita berharap tidak nanti kembali pergi dan membiarkan, kita akan membina terus dan inilah yang nanti mengerucutnya tadi kepada Desa Tangguh. Jadi gerakan besar mengajak masyarakat, yuk perhatian, kalau mampu kasih tenaga silakan ikut nyumbang tenaga pada saat kita membangun atau mungkin punya semacam dana ya lebih praktis silakan disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan ya. Gitu dan seterusnya semua yang bisa dimampunya. Masya Allah, itu dia karena lagi-lagi kita diciptakan mungkin sebagai khalifah ya Pak ya, untuk mengatur bumi ini, untuk mengelola bumi ini dan diantaranya insya Allah menggunakan tadi ya program ya Pak ya, agar senantiasa bumi ini bisa dikelola kembali dengan kepedulian negeri. Tadi Pak Ihsan ini mumpung masih ada waktu, tadi disinggung berkenaan mengenai program ya Pak ya. Kalau tadi kepeduliannya kan itu diantaranya adanya pendataan terlebih dahulu, assessment itu bagaimana ini Pak Ihsan? Mungkin sedikit menambahkan dulu, kalau tadi Pak Ruli menyampaikan kerusakan itu biasanya dari tadi pencemaran kemudian dari polusi ya. Nah, saya menambahkan juga potensi dari bertambahnya populasi manusia itu sendiri, di mana manusia yang hadir semakin banyak tapi seringkali tidak diimbangi dengan kompetensi. Nah, di sisi lain kita sedang menghadapi beberapa tantangan-tantangan zaman, Kang. Ya, yang pertama adalah bonus demografi. Diperkirakan 2025 sampai 2030 kita akan menghadapi potensi bonus demografi di mana tenaga kerja pada saat itu bisa jadi jauh lebih banyak, bahkan diperkirakan 2 sampai 3 kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kompetensi masyarakat Indonesia sekarang mendapatkan tantangan dengan hadirnya tenaga kerja dari luar negeri yang bisa jadi dengan kemudian akses saat ini ke Indonesia jadi tantangan tersendiri. Nah, makanya kami meyakini bahwasanya apa yang harus kita lakukan sebagai solusi, ya kita harus mengembangkan dari alam kita sendiri yang kita miliki sama kompetensi dari SDM-SDM yang ada di Indonesia itu sendiri. Dan insya Allah kita bisa. Nah, makanya hadir DT Peduli dengan program-program
bisa memberikan apa ya, beberapa opsi-opsi untuk ayo kita sama-sama dengan konsep berjamaah kita menjadi solusi bagi umat, bagi negara ini. Nah, gitu sih. Nanti program-programnya tadi juga sudah sedikit disinggung oleh Pak Ruli, akan banyak kita elaborasi. Yang jelas memang ini memungkinkan terjadinya elaborasi dengan masyarakat. Itu dia. Baik, Masya Allah, tadi tidak hanya di alam, tapi ternyata populasi masyarakatnya pun akan terdampak ya, begitu di masa yang akan datang. Nah, ini dia, ternyata kepedulian itu tidak hanya dari luar, tapi kita pun perlu peduli kepada diri kita dan keluarga kita ya Pak ya. Insya Allah di malam hari ini kita akan coba angkat kembali sahabat MKTV di segmen kedua dengan tema Melangkah Bersama Wujudkan Kepedulian Negeri, dan Anda pun bisa bergabung bersama kami sahabat MK. Layanan telepon interaktif kami buka di 022 200 3776 sesaat lagi dalam program Sahabat Peduli.